Menindaklanjuti adanya pemberitaan media terkait adanya kesalahan pada pengerjaan proyek jembatan yang dikerjakan oleh CV Rias Raya Construction di Desa Kelagian, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Ketua Komisi 3 DPRD Nganjuk Marianto dan Arya Triputratia bersama PLT Bupati Nganjuk Mahren Jumadi didampingi oleh Gunawan Widakto selaku Kadis PU Kabupaten Nganjuk langsung melakukan sidak pada proyek jembatan tersebut. Menurut laporan para pekerja serta masyarakat kepada media, proyek jembatan Desa Kelagian tersebut diduga dikerjakan secara asal-asalan dan tidak menggunakan spesifikasi teknis yang tidak sesuai, serta diduga banyak temuan patahnya dua tiang pancang di sisi utara bagian kanan dan kiri. Untuk menutupi kesalahan tersebut sebelum disidak oleh PLT Bupati serta Komisi 3 DPRD Nganjuk, pihak kontraktor melakukan pengecoran secara mendadak pada malam hari. Sementara itu, pihak konsultan serta dinas mengaku tidak menemukan kesalahan pada proyek tersebut. Namun, ia membenarkan adanya keretakan di tiang pancang yang terpasang. Di sela-sela sidak, Mahren Jumadi meminta data terkait pengerjaan proyek jembatan Kelagian kepada konsultan pengawas. Namun, pihak konsultan pengawas tidak mempunyai data tersebut. Mahren Jumadi sempat kecewa dan menegur pihak konsultan pengawas yang dinilai lalai dalam bekerja. Ketua Komisi 3 DPRD Nganjuk Marianto menjelaskan terkait adanya keretakan pada tiang pancang bagian atas tersebut nantinya akan diuji labkan guna mengetahui efek jangka panjang pada bangunan. Salah satu langkah Komisi 3 jika ditemukan kesalahan pada pengerjaan, pihaknya akan segera mengadakan rapat kerja guna menemukan solusi pada kesalahan proyek pembangunan jembatan Kelagian. Terkait dengan adanya dugaan patahnya tiang pancang pada proyek jembatan tersebut, pihaknya akan segera mengecekkan serta menguji lab untuk menemukan fakta yang sebenarnya. Marianto juga menambahkan adanya tiang pancang yang retak serta patah diduga karena kurangnya pengawasan oleh konsultan pengawas. Diharapkan untuk semua proyek di Kabupaten Nganjuk tidak mengalami kejadian seperti ini, serta pentingnya transparansi dalam pengerjaan semua proyek khususnya yang ada di Kabupaten Nganjuk. Komisi 3 hadir ke sini itu dalam rangka melakukan pengawasan karena ada laporan dari masyarakat terkait dengan kegiatan pembangunan jembatan yang informasinya ada satu titik yang disinyalir itu ada yang belum pas, dalam arti ada yang retak atau patah kita belum jelas. Yang retak itu tiang pancang yang diarahkan ke bawah itu ada yang atasnya ada yang retak katanya. Yang jelas yang namanya tiang pancang kalau retak itu mesti kan ada ke depannya efeknya mesti ada. Cuma nanti kita ukur kira-kira efeknya itu seberapa. Diujikan lab. Kira-kira berdampaknya apa? Karena jembatan ini adalah jembatan yang penghubung antar desa. Kalau memang nanti nggak benar, otomatis kita akan melakukan rapat kerja secepatnya untuk menindaklanjuti masalah ini. Bagaimana sih solusi yang terbaik biar ke depan jembatan ini awet, kuat dan selamanya tidak akan runtuh. Berarti kan gitu. Tanggapannya yaitu kita tidak lanjuti nanti. Kita cek atau kita ujikan lab bener enggaknya. Kalau nanti memang benar, otomatis kan kita melakukan tindakan-tindakan dalam rangka untuk memperbaiki dan mencari solusi yang terbaik. Ya kondisinya jadi dicor dan nanti makanya itu nanti saya perintahkan kepada OPD melakukan uji lab. Kira-kira benar enggak yang dikatakan salah satu pekerja yang mengatakan itu. Mungkin bukan kelelahan dari pihak tetapi mungkin dari proses pengawasannya yang kurang ketat. Harapannya ke depan untuk jembatan ini atau jembatan-jembatan yang lain jangan sampai itu terjadi. Jadi kalau memang tiang pancangnya ada jumlahnya 10 ya dilaksanakan 10, jangan sampai itu kalau patah atau pecah itu jangan sampai. Seluruh Nganjuk ini PLT Bupati Nganjuk Mahren Jumadi menegaskan terkait pentingnya konsultan pengawas dalam perencanaan serta kesesuaian saat pengerjaan proyek terutama pada standar spesifikasi teknis dan mutu bangunan. Pihaknya juga tidak mengetahui secara teknis dugaan tak sesuainya spesifikasi serta dugaan patahnya tiang pancang pada proyek tersebut. Namun jika diperlukan untuk membongkar cor di atas tiang pancang, pemerintah daerah Nganjuk akan berupaya membongkar jika ditemukan tidak adanya kesesuaian dengan spesifikasi yang ada. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kemarin saya dapat laporan dari media ya bahwa di jembatan ini katakanlah laporannya itu tidak sesuai dengan spek. Maka langkah pertama saya panggil pengawasnya. Pengawas,
Kita nggak mulu-mulu, jangan diinterpretasi macam-macam. Bahwa dalam pengawasan ada buku besarnya apa, yaitu perencanaan. Maka perencanaan inilah yang diawasi sesuai nggak dengan yang di lapangan, kan begitu. Di era saya mengutamakan apa, mutunya apa, sesuai dengan spek. Ya mungkin bisa jalan cek atau mungkin nanti ditanya langsung kira-kira seperti apa, kan begitu. Terus saya kan teknis saya tidak ngerti ya, tidak ngerti. Saya hanya hal yang sifatnya makro, kebijakan-kebijakan. Sehingga kalau saya hanya sederhana, speknya yang harus diikuti. Pengawas juga begitu. Jenengan lihat apa yang dilihat pengawas itu. Jangan diartikan macam-macam. Kamu ada yang kurang, segera diperbaiki, kan begitu. Oh ini rusak, diganti, kan begitu. Nganjuk itu keras bro. Maka kalau misalnya pekerjaan nggak bener, yang ngawasi bukan saya aja, bukan dari dinas saja, yang ngawasi loh masyarakat, media dan seterusnya. Kalau ditemukan sesuatu yang kurang cocok dengan spek, Pak, kira-kira langkah yang akan diambil dari pihak pemerintah daerah itu apa, Pak? Ya harus diperbaiki. Kalau perlu dibongkar ya dibongkar. Soalnya kan spek kan itu, Pak. Siap. Kan aturannya kan spek itu. 8 ya 8, kualitasnya apa, bisa campurannya berapa, 1,3 atau 1,4, ya 1,4 itu sih itu aja. Kalau kita normatif kaitannya dengan pengerjaan-pengerjaan ini, karena saya bukan ahlinya. Hingga saat ini hasil sidak dari Komisi 3 DPRD Nganjuk serta Pemda Nganjuk hanya memberi teguran biasa saja kepada pihak kontraktor, dan setelah selesai sidak, banyaknya pengerjaan yang dinilai kurang memuaskan serta tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. PLT Bupati menegaskan agar pihak kontraktor serta dinas tidak bermain-main dalam pengerjaan jembatan di Desa Klagen. Pihaknya juga tidak segan-segan memecat dan mengganti pejabat dinas yang ikut bermain dalam pengerjaan proyek tersebut. Dari Nganjuk, Afif Masyuri melaporkan.